Oke, lanjut ya, dengan keberanian dan ada juga jiwa leadership yang diperlukan ya. Nah, ini sang entrepreneur sebagai perintis bisnis ya, dicarilah cara bagaimana memanfaatkan atau mentransformasi sumber daya yang ada tadi ya, dan juga bahkan sumber daya yang ada saja tidak cukup ya, perlu juga sumber daya yang diadakan agar bisa memunculkan nilai manfaat gitu ya, sehingga nantinya bisa bisa dijual gitu ya. Mungkin kita punya modal, punya sumber daya, yaitu adalah bisa mengenali peluang ya. Mungkin kita sudah punya ruko, sudah punya toko gitu ya. Mungkin kita juga sudah punya mitra-mitra bisnis gitu ya. Nah, barangkali kita juga belum punya sumber daya yang perlu kita adakan ya, misalkan pemodalkah gitu ya, atau mungkin karyawan yang terampil. Ini juga merupakan sumber daya yang penting dalam sebuah bisnis ya, misalkan sebuah kuliner ya, katakanlah warung nasi gitu ya, yang simpel mungkin ya. Ya mungkin kita dengan mudah untuk menemukan lokasi ya, gampang ya. Kemudian kita cari investor, cari teman-teman kita yang mau chip in gitu ya. Mungkin itu juga gampang. Tapi masih perlu sumber daya yang lain yang sekiranya perlu diadakan ya, agar bisa memunculkan value tadi. Ya, kita mungkin perlu tukang masaknya ya. Kita mungkin perlu resep ya, racikan makanan. Nah, ini juga menjadi salah satu hal penting di dalam kita membentuk satu usaha. Kemudian dikatakan jatuh bangun adalah hal yang biasa yang memang harus dijalani ya, karena sebagaimana History tahun 2013 mengatakan kondisi di Amerika dari 100 usaha 70 wirausahawan atau 70 bisnis itu mengalami kegagalan ya, hanya 30%-nya yang berhasil. Maka kegagalan di sini kita bisa tarik benang merahnya adalah bagian daripada proses kesuksesan dalam berbisnis gitu ya. Dan juga penting, selain harus ya berani ya, seorang pebisnis entrepreneur juga perlu memiliki etos, yaitu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja penuh syukur ya. Harus ada spirituality di dalamnya, sebagaimana kalau kita kaitkan dengan literatur ataupun penelitian-penelitian, juga banyak yang sudah mengimpos atau memasukkan unsur spirituality di dalam seorang entrepreneur untuk berusaha ya, sehingga ada trigger ya untuk menuju kesuksesan dan juga menjalankan bisnisnya dengan best practice management. Kemudian hambatan-hambatan yang banyak dan beragam yang kita hadapi di tengah ketidakpastian, sebagaimana di materi satu yang namanya kita melakukan investasi, baik itu bentuknya real investment ataupun financial investment, itu di dalam prosesnya penuh dengan ketidakpastian ya. Untuk menuju goalnya adalah keuntungan ya, baik secara finansial maupun non finansial ya. Di tengahnya banyak ketidakpastian, banyak turbulensi lingkungan bisnis ya, tentu ini harus disikapi dengan cara yang proaktif, dengan positif, dengan solutif ya, dengan mitigasi-mitigasi di dalamnya ya, dengan resolusi, dengan strategi ya, sehingga kita bisa menemukan jalan keluarnya ya. Sebagaimana sebaliknya, jika kita tidak siap, jika kita tidak memitigasi resiko-resiko ya, ketidakpastian di tengah perjalanan bisnis kita, maka tentunya ini akan menjadi satu poin pengurang ya, sehingga bisnis kita potensi untuk gagalnya akan lebih menganga lagi, akan lebih terbuka lagi ya, untuk bisnis kita gagal ya. Minimal ini ya, dengan mitigasi, dengan sikap-sikap yang proaktif, positif, dan solutif ini, kita bisa meminimalisir hal tersebut ya. Oke, ini yang kadang kita sering temukan di lapangan. Kadang-kadang solusi di atas paper bagi seorang pebisnis itu belum tentu sama ya dengan dengan pengusaha ataupun pebisnis lainnya. Ya, seringkali diterapkan oleh A berhasil, tapi ditiru oleh pesaing si B ya belum tentu berhasil. Ya, banyak determinants ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi di dalamnya gitu ya. Mungkin kapasitas modalnya berbeda, ataupun industrinya berbeda ya, atau bahkan seringkali kita temukan di dalam industri yang sama juga kadang kita menemukan hal-hal yang beda. Ya, mungkin karyawannya berbeda, atau permasalahan dalam customer-nya berbeda, dan sebagainya ya. Sehingga solusi ataupun hal-hal yang sudah kita susun boleh jadi berbeda antara seorang pebisnis dengan pebisnis yang lainnya. Oleh sebab itu, karakter kuat dan kompetensi ini terus perlu diasah dan bahkan ditambah, serta komitmen yang tidak pernah surut sangat dibutuhkan oleh seorang entrepreneur sejati ya, yang tidak hanya sebagai aji mumpung ya, atau spekulan sebagaimana prinsip atau konsep dasar entrepreneur. Mereka tidak hanya mementingkan atau mengambil keuntungan untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang di sekitarnya ya, baik internal maupun di dalam eksternal perusahaan. Oke, ini penting, karakter kuat, kompetensi, termasuk leadership tadi ya, yang akan
mendorong atau membawa bahtera perusahaan, bahtera bisnis ini ya, bahkan ketika baik sedang membesarkan bisnis ataupun ketika sudah berhasil menjadi besar ya, bisnisnya sudah mature ya, ini juga lebih ini lagi ya, PR-nya harus bisa mempertahankan, itu umumnya akan jauh lebih berat ya. Maupun ketika bisnis kita sudah mulai decline ya, kalau apa namanya, bisnis life cycle gitu kan, mulai dari tahap introduction dari nol, titik nol ya, sampai dengan growth, sampai dengan titik mature, titik puncak, sampai dengan nantinya cenderung decline atau menurun gitu ya. Bahkan sampai ketika menghadapi ancaman kebangkrutan atau saat bisnis kita waktu-waktunya harus exit. Itu juga perlu karakter kuat, kompetensi dan juga leadership di dalamnya ya, untuk kita ya mudah dalam menghadapi cycle bisnis ini dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Oke, ini ada analisis yang umum yang mungkin teman-teman sudah juga pelajari di mata kuliah pengantar bisnis ataupun pengantar manajemen. Kita kenal dengan istilah analisis SWOT tentunya untuk menganalisis lingkungan secara sederhana. Ya, sebagaimana SWOT itu SW-nya adalah faktor internal, strength dan weakness, dan juga OT-nya atau opportunity dan threat-nya ini adalah faktor eksternal perusahaan. Ya, di mana strength adalah kekuatan, weakness kelemahan, opportunity kesempatan atau peluang, dan ada threat atau ancaman. Oke, ini contoh-contohnya bagaimana artinya ya, kita sebagai baik sebagai pemilik perusahaan ya, sebagai pebisnis ataupun kita ada di dalam bisnis tersebut sebagai manajerial, sebagai karyawan gitu ya. Nah, kita harus aware sekiranya apa saja faktor-faktor internal yang kita punya, begitu juga kondisi eksternal yang dihadapi oleh perusahaan kita gitu ya. Nah, ini apa biasanya level manajerial ataupun owner apa mencoba mendorong karyawan-karyawan bahkan sampai level bawah, kita banyak temukan di perusahaan-perusahaan besar itu untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship di dalam budaya perusahaan ya. Harapannya agar apa namanya, setiap orang, setiap karyawan itu bisa engage dengan perusahaannya atau ada rasa memiliki ya. Jadi ya, karyawan rasa owner gitu ya. Kalau kita merasa atau karyawan itu merasa sebagai owner, maka tentunya karyawan tersebut akan menjaga perusahaannya gitu ya, akan memberikan kontribusi yang optimal ya, akan peduli terhadap kebocoran anggaran perusahaan ya, akan peduli juga kepada tingkat margin perusahaan dan lain sebagainya. Oke, ya ini ya tadi faktor internal dan eksternal tersebut harus kita ya baik sebagai owner ataupun karyawan juga perhatikan ya, harus aware ya, kita akan SWOT ini. Ini ada beberapa contoh di dalam kekuatan atau strength ya di dalam satu perusahaan yang sifatnya atau berasal dari internal. Misalkan kita memiliki culture atau budaya perusahaan yang berkualitas ya. Brand kita, image-nya sudah punya nama ya, sudah punya market, captive market di pasar gitu ya. Nah, itu adalah merupakan salah satu contoh strength ya, kekuatan dalam bisnis kita. Ya, sebagaimana yang pernah saya katakan ya, Ethiker ini dalam risetnya mengatakan bahwa budaya perusahaan ya itu sulit untuk ditiru ya, butuh waktu yang lama, minimal 7 tahun untuk meniru culture satu perusahaan ataupun satu organisasi ya. Sehingga kalau ada pesaing mau meniru budaya perusahaan kita gitu ya, maka tentunya ketika mereka sudah berhasil meniru ya, kita sudah beyond culture yang baru gitu ya, sudah bertransformasi lagi, sudah bergerak lagi, sehingga nanti pesaing juga akan ketinggalan terus ya. Atau dengan kata lain, ini bisa menjadi keunggulan kompetitif satu perusahaan ataupun satu organisasi. Kemudian kekuatan lainnya, kita punya manajer atau karyawan yang berpengalaman di industri itu ya. Itu juga merupakan salah satu strength ataupun kekuatan dalam bisnis kita. Ya, karena penting kita punya karyawan ataupun di level manajerial yang berpengalaman di satu industri, apalagi nanti di TB2 penekanannya adalah kita harus aware bahwasanya setiap industri bisnis, setiap sektor bisnis itu punya ciri khas yang berbeda-beda, sehingga juga bisnis modelnya ataupun financial modelnya itu berbeda-beda. Nah, inilah kita sebagai manajer di dalam perusahaan, dalam bisnis ya, atau kita sebagai akademisi, kita harus paham adanya kondisi tersebut ya, sehingga perusahaan yang kita tangani ya tidak ini ya, tidak salah dalam penanganan ya, baik untuk strategi maupun apa untuk ya, mulai dari perencanaan, strategi ya sampai dengan nanti eksekusi dan evaluasinya kita tidak salah gitu ya. Oke, kemudian lokasi strategis ini juga ya merupakan kekuatan kita ya, kekuatan internal kita. Ya boleh jadi pesaing ya, mereka produknya lebih berkualitas misalnya, misal seperti itu ya. Nah, tapi kalau lokasi kita strategis ya boleh jadi ya usaha kita ini bisa lebih
bisa lebih sukses ya, tingkat revenue kita atau tingkat keuntungan kita juga bisa lebih tinggi karena adanya kekuatan lokasi yang strategis ataupun mudah dijangkau oleh pasar gitu ya. Kemudian orientasi internasional, ini mungkin salah satu terobosan ya, atau kita punya visi, kita punya sifat long termis, kita seorang yang punya orientasi jangka panjang sehingga kita pengennya perusahaan kita yang skalanya lokal ataupun nasional, kita pengen nanti akan berorientasi kepada go global atau go internasional gitu ya. Nah, orientasi ini, adanya tujuan ini juga akan menjadi kekuatan ya di internal perusahaan atau organisasi kita. Ya, namanya go internasional, go global, tentunya akan ada peningkatan ya, peningkatan kapasitas, peningkatan kompetensi, peningkatan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian contoh kekuatan lainnya ya, kita punya peralatan yang mencukupi. Ya mungkin banyak perusahaan yang startup yang baru mulai, mereka belum punya peralatan yang mencukupi, sehingga ini juga jadi salah satu kekuatan internal bagi perusahaan kita. Oke, kemudian yang tidak kalah penting adalah modal yang cukup. Ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan atau kemajuan satu bisnis. Bagaimana ya kalau tidak ada capital yang kuat, yang cukup, nah maka bisnis susah untuk menggerakkan aktivitas di dalamnya ya, baik dalam hal untuk belanja modal ya, untuk capital expenditure ataupun untuk operasional sehari-hari ya, untuk beli bahan baku, untuk beli support listriknya ya, untuk bayar tenaga yang karyawan kontrak atau tidak tetap kah, berupa pabrik harian kah gitu ya. Nah, semua itu butuh modal yang cukup, sehingga penting untuk juga menjadi pelajaran bahwasanya banyak bisnis yang bangkrut ya, yang gagal itu bukan karena dia nggak punya pasar yang kuat ya, atau bukan karena nggak ada yang beli, bukan, tapi karena mereka salah mengatur keuangannya ya. Banyak perusahaan bangkrut mengalami mismatch cash flow namanya ya. Jadi sumber keuangan jangka pendek digunakan untuk jangka panjang ataupun sebaliknya. Ya nanti di materi keuangan kita akan belajar lebih detail ya. Tapi poin pentingnya adalah ya modal yang cukup, berikut manajemennya di dalamnya, itu merupakan satu kekuatan internal bagi satu perusahaan. Kemudian contoh kelemahan atau weakness ini juga sifatnya internal. Ya, boleh jadi proses research and development di perusahaan kita itu belum ada ya, atau kalaupun ada mungkin masih minim. Tidak secanggih perusahaan-perusahaan besar, tidak secanggih pendahulu-pendahulu ya, ataupun big player dalam industri itu gitu, yang sudah punya mungkin divisi R&D ya, mungkin divisi sustainability sendiri ya, divisi keberlanjutan dan lain sebagainya. Ya, itu juga merupakan salah satu kelemahan di internal satu perusahaan. Kemudian saluran distribusinya tadi, untuk entah dari sisi lokasinya ya, ataupun bagaimana cara kita ya mengirim barang siap jual kita sampai dengan ke tangan konsumen, ya itu juga merupakan salah satu critical point ya dalam konteks weakness ini gitu ya. Kalau saluran distribusinya bermasalah, kalau jauh dari market ya, kemudian harus diaksesnya ya, misalkan naik kapal klotok dulu baru naik jalan darat dan lain sebagainya gitu ya. Tentu ini juga akan menjadi kelemahan ya, karena dari sisi biaya juga tentunya akan lebih mahal ya, dari sisi waktu akan lebih panjang, sehingga mungkin berpotensi mengurangi kualitas produk ya dan lain sebagainya. Sehingga ini merupakan salah satu kelemahan ya. Yang ketiga, posisi keuangan ini juga penting ya, sebagaimana mungkin bisnis kita industrinya sektornya sama dengan perusahaan B gitu ya. Tapi di mana posisi keuangan perusahaan kita sedang lemah gitu ya. Mungkin kita kena pengaruh tahun lalu ada historical profitnya negatif ya, atau cash flow kita berat karena pandemi misalnya gitu ya. Tapi bisnis tetangga tadi si B ya, mereka masih cukup fight ya tahun lalu di kondisi pandemi, karena ada suntikan dari pemegang saham ataupun suntikan dari lini bisnis ya di bidang lainnya gitu ya. Nah, maka ya posisi kita yang lemah tadi, keuangan kita yang lemah tadi, ini juga akan berdampak ya, memberikan satu dampak negatif tersendiri terhadap kinerja bisnis kita ke depan. Kemudian fasilitas manufaktur ya, yang identik mungkin dengan perkembangan teknologi ya, dengan unsur-unsur AI atau robotics ya, ataupun digitalisasi ya. Ya kalau kita fasilitas manufacturingnya tidak mengikuti perkembangan, nah ini boleh jadi akan ketinggalan dengan pesaing, sehingga nanti dampaknya terhadap produktivitas ya, utilisasi daripada produksi itu akan keteteran, akan ketinggalan dibandingkan dengan pesaing ya. Akibatnya ya, kalau kita
misal sehari hanya bisa produksi 100, perusahaan sejenis dengan mesin yang sama, hanya teknologi yang beda, mereka bisa memproduksi sehari 150 misalkan ya. Nah, tentu unit cost-nya ya, harga perolehannya untuk nanti dijual ke customer ini juga akan beda ya, karena yang apa namanya, yang produksinya banyak ya, secara teori itu juga akan lebih efisien ya, lebih lebih murah unit cost-nya, sehingga mereka punya keunggulan kompetitif di dalam hal harga jual. Ya, mereka bisa ngambil untung yang lebih tipis sehingga bisa mengalahkan perusahaan kita yang mungkin proses atau fasilitas manufacturingnya tidak secanggih perusahaan B tadi. Oke, ini contoh kesempatan atau opportunity. Ini biasanya disebabkan atau ada trigger dari kondisi eksternal. Ya, misal ada kondisi demografi ya. Kondisi demografi ini bisa dua sisi ya. Ini kalau dalam konteks kesempatan, ya misal nggak usah jauh-jauh. Contoh di Indonesia kita digadang-gadang ya sedang mendapatkan bonus demografi, apalagi di kadang-kadang juga 2045 adalah masanya Indonesia emas gitu ya. Nah, tentunya hal ini dari sisi dunia usaha akan memiliki potensi atau peluang dari berbagai sisi ya. Misalkan adanya suplai tenaga kerja yang masif, yang besar. Karena ya usia produktif di kalau kita menghadapi bonus demografi, tentunya tenaga kerja yang tersedia akan banyak, ya, akan banyak dari sisi usaha, maka kita tidak akan khawatir kekurangan tenaga kerja karena banyak tenaga kerja apalagi yang usianya produktif, artinya akan kemungkinan kita mendapatkan tenaga kerja yang terampil, ya itu dengan mudah ya. Dan juga teori mengatakan kalau suplainya banyak ya, maka harganya tentunya ya jauh akan lebih bisa ditekan ya dari sisi cost kepegawaian kan gitu ya. Atau dari sisi pasar atau dari sisi demand, boleh jadi bonus demografi akan berdampak kepada banyaknya peluang usaha ya, atau marketnya banyak yang menyerap karena konsumennya adalah konsumen atau mereka-mereka yang dalam usia produktif, mereka yang sudah kerja, mereka yang punya uang ya, sehingga produksi ataupun produk yang kita jual idealnya akan terserap dengan baik dengan adanya bonus demografi tadi. Kemudian contoh opportunity lain, ya ini adalah pembangunan ekonomi di Asia, sebagaimana ya misalkan contohnya karena khususnya misalkan Asia Tenggara banyak negara berkembang di situ, ya tentunya ini juga menjadi satu kesempatan yang terbuka ya, pasar sekarang di tengah tadi teknologi tadi, kemudian SDM yang sudah go internasional, banyak orang India yang mungkin sudah merajalela menjadi CFO perusahaan besar di dunia gitu ya, sehingga ini juga menjadi salah satu peluang ya bagi bisnis kita untuk ya mengambil kesempatan itu gitu ya, untuk bisa engage, bisa bersaing lebih terbuka dengan negara-negara berkembang, karena kita mungkin akan bisa ekspansi pasar kalau kita ekspor ke pasar ekspor itu jauh lebih mudah gitu ya. Begitu juga ataupun kita mau ambil bahan baku gitu ya dari luar, itu juga akan semakin terbuka ya persaingan, sehingga kata kuncinya adalah kita juga harus bisa kompetitif ya, sehingga ini bisa dikatakan atau dibawa ya, melihat kacamata ini menjadi satu kesempatan. Kemudian hubungan diplomatik dengan negara lain, kalau kita punya hubungan baik ya secara diplomatik, secara political ekonomi gitu ya, secara geopolitik, tentunya ini akan menjadi salah satu keunggulan kompetitif juga ya bagi usaha di dalam negeri gitu ya. Nah, nanti akan banyak hubungan-hubungan yang dijalin ya, kerjasama, khususnya kerjasama perdagangan ya, sehingga di situ ada peluang untuk dunia usaha bisa tumbuh ya, bisa mensuplai ke kebutuhan-kebutuhan yang dikerjasamakan tadi. Kemudian kebijakan pemerintah ya, ini bisa dua sisi. Ini dalam kacamata kesempatan, tentunya kebijakan pemerintah idealnya juga bisa atau banyak bisa memberikan kesempatan bagi bisnis untuk bisa berkembang ya. Katakanlah dalam pengurusan legalitas yang sekarang berbasis OSS gitu ya, atau sudah digitalisasi ya, bisa secara online ya, kemudian tidak berbelit-belit prosesnya, semua terbuka prosesnya, SLA-nya jelas ya. Nah, ini juga bisa membantu menjadi kesempatan ya bagi sebuah bisnis. Termasuk ada undang-undang omnibus misalkan ya, dan semacamnya gitu juga bisa menjadi kesempatan. Kemudian contoh ancaman diantaranya adalah perubahan peraturan pemerintah. Ya, tadi bisa dua sisi ya, ya ada hal-hal yang mungkin kebijakan pemerintah berubah ya, misalkan
kita mau masuk ke industri tertentu gitu ya, itu sekarang ada entry barriers atau ada pengetatan di situ. Ya contoh misalkan modalnya kalau mau bikin bank buku sekian, itu modal dasarnya harus 1 triliun misalnya. Ya sebelumnya mungkin 500 miliar bisa gitu ya. Nah itu perubahan peraturan pemerintah yang mengakibatkan ya ancaman bagi satu bisnis kita. Ya. Kemudian persaingan yang makin ketat, ya ini juga tentunya ya dari biasanya kaitannya dengan yang poin 3 juga, masalah kompetitor ya kalau kita tidak bisa bersaing baik itu secara permodalan tadi ataupun secara bisnis proses, secara teknologi, secara operasional gitu ya, maka tentunya ini bisa menjadi ancaman bagi bisnis kita karena akan berpengaruh terhadap efisiensi di dalamnya. Gitu ya, biaya-biaya kita mungkin akan jadi lebih boros, ya waktu produksi lebih lama, yang tentunya ini menurunkan kualitas produk siap jual kita ya. Nah ini juga menjadi ancaman dalam satu bisnis. Gitu ya. Kemudian kemungkinan resesi ya isu-isu mengenai resesi atau bahkan depresi yang lebih parah lagi gitu ya. Nah ini juga tentu akan menjadi ancaman bagi satu bisnis karena akan merubah behavior ataupun persepsi orang-orang dalam hal ini mayoritas konsumen misalkan ya. Tentu mereka akan mempunyai tindakan ataupun action plan yang beda dengan adanya isu-isu resesi ya. Yang harusnya mereka bisa belanja, mereka bisa spending, tapi karena ada banyak isu resesi, mungkin mereka akan jauh lebih banyak saving ya, atau mereka akan mencoba mengatur ulang portofolio mereka ya berapa persen untuk investment, berapa persen untuk saving, ya berapa persen untuk spending misal seperti itu. Dia akan mengurangi porsi spending yang mungkin ini akan berpengaruh terhadap sektor real ya atau dalam hal ini adalah dunia bisnis. Ini juga akan menjadi salah satu contoh ancaman. Oke, ini ada 4 kuadran ya dalam analisis SWOT ya mungkin teman-teman juga sudah paham atau sudah belajar di mata kuliah lain yang sedikit mengulas. Ya kalau kondisinya ya ada 4 kuadran ya. Kalau ketemu antara peluang dengan kekuatan gitu ya, maka tentu kita sebagai pelaku usaha atau pebisnis atau petinggi perusahaan tentunya kita harus mendukung strategi agresif gitu ya. Ya pasti kalau kita peluangnya terbuka, kita sudah bisa mapping banyak peluang yang secara eksternal banyak. Kemudian secara internal kita punya kekuatan ya, modal kita bagus ya. Kemudian sumber daya kita mumpuni ya, orang-orangnya pengalaman di bidang ini. Ya, teknologinya mendukung ya, apalagi ya nggak mungkin kita defensif. Tentunya kita akan mendukung strategi agresif. Kemudian kuadran 2 ya ini kalau kita punya kekuatan ya, punya kekuatan secara internal tapi secara makronya ini lagi misal digadang-gadang lagi resesi ya atau ada ancaman perubahan peraturan gitu ya. Nah, maka strategi yang secara umum harus dilakukan adalah mendukung strategi diversifikasi. Ya, kita coba eh, apa namanya tidak hanya bermain di satu jaring gitu ya, kita harus membuat jaring baru, kita harus cari kue lain gitu ya, yang harapannya tidak berpengaruh dengan adanya ancaman ini. Karena kita punya kekuatan ya, karena kita punya strength tadi, tapi karena ada ancaman di bidang ini gitu ya, maka sayang nih kekuatannya akan jadi idle ya, akan nggak kepake gitu kan. Nah, maka kita coba diversifikasi bisnis ya, bisnis mungkin ke produk lain tapi yang masih sejalan gitu ya dengan bisnis kita, core-nya atau benang merahnya masih sama gitu ya. Nah ini tidak masalah gitu ya. Seperti saya punya mahasiswa yang beberapa tahun terakhir cukup nempel ya. Mereka minta dikenali oleh khususnya lembaga-lembaga keuangan syariah gitu ya, kerjasama dan lain sebagainya gitu. Nah mereka pada saat adanya ancaman ya ada ancaman mereka dalam hal ini waktu itu pandemi ya. Jadi bisnisnya travel halal ya travel halal eh, apa pakai pakai aplikasi gitu ya travel halal berbasis aplikasi ya. Nah, adanya pandemi waktu itu kondisi haji ataupun umroh ya banyak di hold gitu kan. Akhirnya bisnisnya nggak jalan. Tapi mereka merasa mereka punya internal strength ataupun kekuatan yang mumpuni. Mereka punya keunggulan distintif dari sisi teknologi ya dari sisi SDM yang memang pengalaman di bidang itu gitu ya. Akhirnya mereka belok tuh, mereka diversifikasi bisnisnya yang tadinya platform travel halal ya jadi platform virtual wedding ya belok tapi core bisnisnya tetap sama ya yaitu platform digital. Ya akhirnya mereka sampai sekarang masih masih jalan kuat di situ ya. Waktu itu beberapa bulan jalan pandemi ya kasih report ke saya omsetnya sudah 400 juta dalam hanya beberapa bulan tuh ya. Terus jalan lagi, oh, saya nggak tahu mungkin size-nya sekarang sudah cukup besar ya. Bahkan banyak artis-artis segala macam
ya pakai platform tersebut cukup terkenal lah. Kalau mungkin kayaknya mereka baru-baru ini ya, setahun lalu lah kurang lebih lulus gitu ya. Nggak tahu sama teman-teman kenal nggak ya, ketemu nggak ya. Tapi itu salah satu contoh tuh, contoh nyata bagaimana mereka punya kekuatan tapi ada ancaman di hadapan mereka. Itu kita bisa melakukan strategi diversifikasi. Ya. Nah, beda kalau ya di kuadran yang 4 nih, kalau udah ancaman terus kita juga lemah lagi ya, terus mau ngapain kita ya? Ya udah kita defensif aja dengan bisnis as usual gitu kan, dengan sumber daya yang ada, ya modal yang ada, karyawan yang ada, ya bisa bertahan aja atau untung dengan margin tipis saja itu sudah cukup gitu ya. Dan kuadran ketiga ya kalau apa namanya peluangnya ada ya tapi banyak keterbatasan di internal kita gitu ya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah strategi turn around ya atau apa waktunya kita gas gitu ya, waktunya gas ya. Bukan oke gas bukan ya. Waktunya gas ya, waktunya balik arah kurang lebih gitulah. Ya, jadi misalkan 4 tahun lalu mungkin slow down ya karena adanya peluang kita coba belok, kita coba cari apa yang dari peluang secara eksternal ini ya apa yang bisa kita ambil kuenya nih dengan keterbatasan yang kita miliki ya. Kita mungkin sekarang modalnya lagi nggak bagus nih ya, tapi dengan kondisi ini ya peluang apa sih yang bisa kita grab gitu ya dengan kondisi keuangan yang nggak sebagus pesaing gitu ya. Nah, kurang lebih kuadran 3 seperti itu ya, melakukan strategi turn around ya. Kita sedikit keluar dari core bisnis kita ya demi bisa bertahan ya. Karena di internal lemah tapi di eksternal ada kue-kue yang bisa kita jemput. Oke, kemudian ya di dalam analisis industri ya secara umum tentunya akan ada ancaman dari pendatang baru sebagaimana eh, sebagai first mover kita sebagai inisiator ataupun kita sebagai big player ya kita sebagai pelopor gitu ya. Tentunya kita akan menghadapi pesaing-pesaing pendatang baru ya market follower ya di dalam satu bisnis. Maka salah satu ya yang apa yang kita perlu analisis dalam konteks satu industri ya kita perlu mempersiapkan adanya ancaman dari pendatang baru tersebut. Itu ya sebagaimana aqua ya ditempel ketat oleh mineral yang gampang gitu kan ya. Ya ataupun apapun lah ya produk lain juga banyak pendatang baru di dalamnya. Ya kemudian belum lagi persaingan di antara perusahaan yang sudah ada ya, yang sudah apa sama-sama established gitu ya. Sudah sama-sama mereka jadi pelopor gitu kan. Ya sebagaimana mungkin apa namanya bank syariah dua terbesar gitu misalnya. Nah, itu juga jadi ini ya atau Alfamart, Indomart gitu kan. Di antara perusahaan yang ada aja itu juga menjadi salah satu persaingan tersendiri. Kemudian ancaman dari sisi produk atau jasa pengganti ini juga perlu kita analisis ya secara di level industri gitu ya. Kemudian kekuatan bargaining position dari pembeli, kemudian juga bargaining position daripada pemasok. Ya, artinya bagaimana kita mengatur atau memanage ya posisi tawar kita ya kepada pembeli itu harus apa bisa dalam posisi yang baik atau nggak kalah gitu ya atau kita bisa spreading customer segment itu jauh lebih bagus ya mungkin ada yang beli produk kita secara apa namanya secara B2B gitu ya secara B2B secara walaupun tempo misal seperti itu ya. Ya tapi kita juga idealnya punya apa profil customer yang sifatnya daily basis harian yang dia bayarnya cash misalkan ya sehingga kita punya posisi tawar yang baik. Kemudian begitu juga kepada supplier idealnya satu bisnis dia punya lebih dari satu supplier sehingga tidak tergantung dengan satu supplier atau dari pemasok gitu ya. Sehingga nanti dari sisi harga dari sisi kontinuitas supply ya itu juga akan terjamin. Itu juga dari stakeholder lain ya itu juga kita harus punya daya tawar yang baik ya begitu juga dengan evolusi secara industri kita harus paham kita harus siap akan perubahan-perubahan yang ada ya khususnya di industri yang kita berkecimpung dalam bisnis tersebut gitu ya. Di mana ini juga sekarang lagi eranya perusahaan di rating ya maka akan banyak apa salah satu yang dinilai ya adalah masalah bagaimana bargaining position kita ya di mata customer, di mata supplier dan juga eh, dari sisi stakeholder yang lainnya. Oke, mungkin itu pengantar ya di materi tatap muka